Hai masyarakat Kabupaten Jayapura, kembali lagi di Kaos Kabar Otsus edisi Kamis 27 Juli 2023. Bersama Ines, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit terkait dengan anggaran dan program penggunaan dana Otsus yang sudah diterima oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura. Bersama Ines sudah ada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura. Selamat siang, Pak. Selamat siang Ines dan selamat siang semua kru yang hadir. Apa kabar? Puji Tuhan baik. Sangat baik ya. Sangat baik. Terima kasih untuk kesediaan waktunya. Mungkin kita akan bincang-bincang sedikit, Pak, terkait dengan penggunaan anggaran, plot anggaran Otsus untuk Dinas Pendidikan sendiri ini. Berapa yang didapat untuk tahun 2023? Lalu bisa dijelaskan untuk peruntukannya. Baik. Terima kasih Mbak Ines. Sesuai dengan URD Otsus tahun 2022 bahwa pagu anggaran Otsus untuk Dinas Pendidikan tahun 2023 itu berjumlah 32 miliar. Nah, 32 miliar ini terbagi atas dua bagian. Yang pertama Otsus Specific Grant, yang kedua Block Grant. Dari besaran anggaran itu untuk mekanisme pengawasan anggaran ini bagaimana, Pak? Untuk mekanisme pengawasan. Ya Mbak Ines, karena memang anggaran ini besar, yang terbagi atas Otsus Specific Grant itu untuk pendidikan sekolah dasar SD itu dia 12 miliar lebih. Sedangkan untuk Specific Grant untuk SMP itu hampir 10 miliar, 6 miliar lebih. Nah, kemudian yang Block Grant-nya itu dia 1 miliar. Kami juga di tahun ini mendapat tambahan juga untuk Otsus untuk pendidikan 6 miliar. 6 miliar yang peruntukan untuk pengadaan mebeler SD dan SMP. Kemudian 3,5 miliarnya itu untuk SMA SMK. Itu tambahan setelah SMA SMK mereka sudah alihkan ke sini. Jumlah semuanya 32 miliar. 32 miliar ini adalah dana yang sangat-sangat besar sekali. Bagaimana Pak cara penyaluran? Ya, karena memang kami punya sekolah itu banyak. Mulai dari SD sampai dengan SMA SMK. Tersebar di 19 distrik di 4 wilayah pembangunan. Penyalurannya juga memang betul-betul mengacu kepada undang-undang. Dasar penggunaan dana Otsus itu kami mengacu kepada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2021, tapi juga undang-undang yang lain yang memberikan kami kewenangan untuk itu. Dampak dari penggunaan dana Otsus sendiri, Pak, untuk program yang sudah dilakukan untuk tahun 2023. Dampaknya sangat terasa, bahkan dari tahun lalu juga, sebab dana sebagian besar itu kami menggunakan untuk tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, untuk guru. Kabupaten Jayapura kami hari ini masih kekurangan guru, terutama di pendidikan dasar. Di guru-guru kelas, kami masih ratusan kekurangan guru, sebab itu dana yang besar ini kami pakai juga untuk membiayai guru-guru kontrak, yang kami angkat dan kami bayar oleh Pemda melalui Dinas Pendidikan. Nah, itu memang manfaatnya sangat-sangat terasa. Kemudian penambahan guru juga itu menjawab rasio guru dan siswa, rombel dalam satu sekolah. Kemudian juga kalau kami pakai untuk pengadaan mebeler dan lain-lain, itu menjawab persoalan antara sarana prasarana yang tersedia dengan siswa dan juga pengajar yang ada. Bagaimana dari dinas sendiri untuk memaksimalkan penggunaan Otsus ini bisa kena sasaran? Apalagi tadi Bapak sampaikan bahwa banyak sekali tenaga guru kontrak yang masih didanai dari dana Otsus agar bisa kena sasaran. Ini bagaimana caranya Pak bisa memaksimalkan hal itu? Mengapa dana Otsus itu masih menggunakan untuk membiayai tenaga guru kontrak? Tenaga guru itu dari waktu ke waktu tidak pernah tuntas. Sejak moratorium tahun 2013 sampai dengan formasi 2018, kami
setiap tahun guru-guru kami ada yang pensiun. Iya. Tapi pengangkatan guru, tenaga guru tidak setiap tahun. Sebab itu masalah guru selalu kurang dari waktu ke waktu. Saya meneruskan pengangkatan guru kontrak ini dari yang program yang lalu. Iya. Karena kenyataan saat ini masih banyak sekolah-sekolah yang kekurangan guru. Sebab itu kami mengambil kebijakan itu terus untuk tahun ini. Kami mengangkat 539 guru. Untuk tahun ini khususnya kami ada sekitar 160-an. Tapi tambah dengan jumlah guru kontrak di waktu yang lalu. Jadi Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura sampai hari ini masih membiayai 539 guru kontrak sampai dengan akhir tahun ini. Untuk mekanisme pengawasan sendiri Pak dengan anggaran yang sangat besar ini bagaimana Pak? Ya, karena memang untuk pengawasan itu yang pertama untuk mebeler dan yang lain yang sifatnya itu kami menggunakan APIP. APIP itu inspektorat ya. Untuk ketersediaan mebeler dan mereka akan langsung lihat di lapangan. Tapi kata untuk guru-guru tadi yang tadi saya bilang, sebelum kita membayar gaji guru kontrak, kami juga harus melihat mereka aktif tidak di lapangan dengan cara absen mereka, jurnal harian mereka kami bayar. Karena guru kontrak itu bukan gajinya dibayar di awal setelah mereka bekerja. Supaya dari waktu ke waktu kita lihat mereka aktif tidak kita bayar. Dan kami sudah sampaikan bahwa di tahun ini guru kontrak terakhir, sebab itu kami akan dorong mereka untuk menjadi guru P3K. Apakah selama ini dari suplai anggaran yang diterima pernahkah ditemukan di sekolah di mana ada manipulasi dari pihak mungkin kepala sekolah yang guru-gurunya tidak aktif tapi ia bisa mendata data guru-guru ini untuk laporkan ke Dinas Pendidikan? Pernahkah ditemukan seperti itu di Kabupaten Jayapura? Kalau manipulasi tidak, tapi memang kalau laporan guru-guru yang tidak aktif di tempat banyak. Bagaimana caranya untuk bisa menyelesaikan? Soalnya ini adalah dana otsus ya Pak, harus benar-benar terasa. Minggu depan kami sudah mulai monitoring lagi di semester awal. Semester awal, kemudian 3 bulan berikutnya kami cek lagi, kemudian semester akhir. Dalam satu semester itu pengawasan berjenjang dan terus menerus. Kemudian kami juga kan menerima masukan juga dari pengawas-pengawas kami yang selalu monitoring evaluasi di sekolah-sekolah. Memang untuk guru-guru yang tidak aktif, kami pasti akan panggil dan beri sanksi. Sebab ini dana otsus yang harus dipakai untuk melayani masyarakat Papua yang ada di sekolah-sekolah kami yang di kampung-kampung. Baik, kalau boleh tahu dari 32 miliar lebih ini, berapa persen anggaran yang sudah digunakan dan tersisa mungkin sampai bisa seperti tadi Bapak jelaskan bahwa sampai nanti akhir tahun ini bisa dapat dimaksimalkan dengan baik. Untuk sekarang sudah berapa persen yang digunakan? Kami baru 22%, memang rendah. Sebab kami baru start di bulan Mei kemarin. Dana otsus kan dia mulai ada di bulan Mei. Sebab itu sebagian besar yang kami pakai itu kita baru 2 bulan berjalan. Kami berharap di bulan Agustus itu kita sudah di 50%. Sebab baru berjalan semua program kegiatan kami. Kita baru urus untuk mereka punya gaji-gaji untuk 2 bulan berikutnya dan lain-lain. Dan juga dengan pengadaan mebeler dan lain-lain. Dana otsus juga itu kami pakai juga untuk membackup sekolah-sekolah kami yang jauh. Di distrik Airu, di Raffeni Rara. Ada untuk pengadaan speed, ada untuk Johnson, mebeler mereka. Tapi juga pengawasan. Bapak mungkin bisa sampaikan kepada semua guru yang ada di Kabupaten Jayapura pesan yang bisa Bapak tujukan agar saat mereka mendedikasikan diri mereka di kampung-kampung, mereka benar-benar memberikan yang terbaik agar tujuan dari anggaran otsus atau dana otsus ini benar-benar terasa sampai ke kampung-kampung. Silakan Pak. Baik, terima kasih untuk semua Bapak Ibu guru hebat yang lagi bertugas di semua jenjang, baik dari TK, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK. Guru itu panggilan jiwa. Guru itu digugu dan ditiru. Kita bekerja melayani dengan baik. Gaji dan lain-lain tunjangan itu bonus yang Tuhan beri. Kita bekerja dengan baik. Dan saya sadar walaupun kita belum banyak yang kita siapkan untuk mereka. Berharap ke depannya guru-guru lebih diperhatikan dengan dana seperti ini.
dan mari kita bekerja melayani masyarakat kita dengan baik. Jadilah guru yang datang lebih awal, pulang lebih akhir. Supaya masyarakat juga sangat mendukung kita, sebab kerja-kerja nyata kita itu juga Tuhan perhitungkan. Ya, kita kerja melayani, bekerja itu adalah ibadah. Harapan Bapak? Harapan saya, jangan melihat apa yang negara beri, provinsi beri, kabupaten beri. Kita berikanlah pengabdianmu dengan tulus, bekerja dengan baik, sebab tugas kita ASN itu, kita itu pelaksana kebijakan publik, kita pelayan publik, tapi juga kita perikatan pemersatu bangsa. Dengan kerja-kerja kita, dengan kita kerja baik, pasti masyarakat akan menerima kita, dan kita juga diterima dengan baik. Nanti hal-hal lain Tuhan akan tambahkan semua. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Mbak Ines dan waktunya. semua. Terima kasih. Demikian masyarakat Kabupaten Jayapura, obrolan kami bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura terkait dengan penggunaan dana otsus yang telah diperoleh memasuki bulan Juli. Sudah 20% lebih yang diperuntukkan yang sudah dilakukan. Besar harapan agar dana otsus ini benar-benar dimaksimalkan agar bisa berdampak kepada masyarakat yang tadinya kita mengatakan bahwa otsus gagal, sebenarnya tidak. Kami akan kembali lagi di Kaos selanjutnya. Sampai jumpa.